karena ala fitratul Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati abina Ibrahim hanifah wa makanan dan musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah, alhamdulillah jantung kita masih mampu berdetak secara teratur, paru-paru pun mampu menghirup udaranya Allah tanpa mengalami kesulitan, dan alhamdulillah pagi hari ini kita dibangunkan Allah setelah dimatikan sementara. Dan insya Allah yang duduk bersimpul dalam majelis yang mulia ini senantiasa istiqomah mengejar fadilah-fadilah keutamaan duduk dalam majelis ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan istiqomah ittiba bi Rasul, mengikuti sunnah-sunnahnya, diakui sebagai umatnya, dan insyaallah akan dapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini bertepatan pada tanggal 18 Januari 2026 dan 29 Rajab 1447 Hijriah, masih dalam momen Rajab. Pada pagi yang cerah ini kita akan kaji kitab Al-Hikam Imam Athaillah dalam bab hikmah salat. Baik, untuk mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama buka majelis kita dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Telah hadir guru kita Ustaz Ahmad Sukani Muhadi yang akan mempresentasikan dan mengkaji tentang kitab Al-Hikam kepada Ustaz. Kepada Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Hajinas serta Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita bersama-sama senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat yang Allah senantiasa curahkan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu di majelis ilmi di masjid ini, insyaallah dengan kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita bersama-sama senantiasa memanjatkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya, pertolongannya senantiasa kita harapkan, kita nantikan, dan mudah-mudahan kita semua di yaumil qiyamah nanti golongan orang-orang yang diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan dengan tadi yang disampaikan Pak moderator tadi, bahwa kita masih di akhir ya, di ujung bulan Rajab. Saya coba ketengahkan satu tema di dalam kitab Al-Hikam ini
bab tentang babul hikam fis sholati, bab tentang hikmah-hikmah di dalam sholat. Ya. Setidaknya bab ini menjadi pengingat kita, ya, pengingat yang mereview, mengulang-ulang kembali praktek atau kondisi sholat kita yang sudah senantiasa kita lakukan, bahkan setiap hari kita lakukan. Ada beberapa bait ya di dalam Al-Hikam tentang hikmah sholat ini. Yang pertama, kata Ibnu Athaillah, al-hikmatul ula qawluhu, hikmah yang pertama, as-salatu tuhratun lil qulub. Kata beliau, salat itu adalah tuhratun lil qulub, bisa menjadi pensucian lil qulub bagi hati. Wastiftahun libabil buyut, dan salat itu bisa menjadi pembuka bagi pintu gaib. As-salatu mahalul munajat, salat itu adalah tempatnya bermunajat. Wa ma'dinul mustafa, dan tempatnya kebersihan, tempatnya kejernihan. Tattasi'u fiha mayadil asrar, dengan sholat itu akan meluas, ya, lapangan-lapangan sir, ya, terbukanya semakin meluasnya lapangan tempat-tempat sir di dalam sholat itu. Wa tushriqu fiha syawarikul anwar, dan sholat itu bisa memancarkan cahaya-cahaya ketuhanan. Ya, ini yang bait yang pertama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah. Setidaknya ini menjadi motivasi kita, menjadi penyemangat kita untuk terus bisa melakukan yang namanya sholat itu sendiri. Yang pertama, kata Ibnu Athaillah, sholat itu adalah tuhratun lil qulub, bisa menjadi pensucian terhadap hati. Ini yang pertama. Lah kok bisa sholat bisa mensucikan hati? Orang itu kan umumnya kalau ngaji tasawuf, kalau ingin bersihin hati itu kan ngaji tasawuf, rasa dendam, iri hati, sombong, dengki itu kan dibersihkan, dihilangkan, baru diisi dengan sifat ridho, ikhlas, sabar, syukur, dan seterusnya. Itu kalau kita ngaji tasawuf kan begitu. Tapi dalam Al-Hikam ini Ibnu Athaillah mengatakan sholat itu bisa menjadi pensucian hati kita. Apa itu? Satu, yang pertama didasari oleh hadis Nabi. Kata Nabi kepada para sahabat, kalau seandainya di depan rumah kalian itu ada sungai, lau anna ya, fi babi ahadikum, kalau seandainya di pintu salah satu rumah kalian itu nahran, ada sungai, yang tasilu minhu khamsa marrat, kalian mandi sehari itu 5 kali, hal yabqa min daranihi syai', apakah masih tersisa kotoran dalam tubuh kalian? Kata para sahabat, qalu bala, ya tentu enggak ada ya Rasulullah. Demikianlah sholat 5 waktu yang kita lakukan itu bisa menghapuskan dosa yang pernah kita lakukan. Nah, ini menjadi apa itu namanya pensucian kita secara zahir, bahwa orang yang sholat itu dosanya terampuni dengan sholatnya. Dosa di waktu subuh akan hilang nanti ketika kita sholat zuhur. Dosa yang kita lakukan di waktu zuhur sampai menjelang asar akan hilang dengan sholat asar kita, dan seterusnya dan seterusnya. Karena setiap hari dinantikan gitu. Nah, ini hikmah yang pertama, bahwa sholat itu bisa mensucikan.
Nah, secara batin bahwa sholat bisa menjadi pensucian terhadap hati kita, di mana letaknya? Orang yang sholat dikatakan di sini, orang yang sholat, yang betul-betul sholat, akan menyadari bahwa sholatnya adalah untuk Allah, sehingga tidak ada yang dipikirkan dalam dirinya ketika dia sholat kecuali Allah. Maka karena yang dipikirkan hati dan pikirannya tertuju kepada Allah, maka akan sirna kepada selain Allah. Maka dengan sholat itulah orang menjadi tuhratul qalbi, menjadi pensuci terhadap hati. Suci dari mana? Suci dari hati selain Allah. Kalau terus-terusan orang melakukan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah yang lainnya, semakin banyak dia melakukan sholat, semakin sedikit hatinya mengingat selain Allah. Maka disitulah tertanam dan terlatih hati ini untuk betul-betul mensucikan hati ini daripada selain Allah. Nah, itu hikmah yang pertama setidaknya yang disebutkan oleh Imam Ibn Athaillah. Yang berikutnya adalah wastiftahul libabil ghuyub. Salat itu bisa menjadi pembuka terhadap pintu ghaib. Nah, ini yang agak menarik ya, kalau dalam dunia tasawuf itu. Salat itu bisa menjadi pembuka bagi pintu ghaib, ya, hal-hal yang tidak nampak, hal-hal yang tidak terlihat, hal-hal yang tidak diketahui akan terlihat, akan nampak dan bisa diketahui melalui perantara sholat. Nah, ini perlu latihan ya Pak, kalau yang ini perlu latihan, perlu istiqomah dan lain sebagainya. Apakah mungkin sesuatu itu bisa dilakukan oleh orang yang banyak sholat? Maka akan tersingkap terbukanya pintu yang ghaib itu. Sangat mudah dan sangat mungkin dengan kebesaran dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang banyak bermunajat kepada Allah, orang yang banyak melakukan sholat kepada Allah, tidak ada yang tidak terhijab antara dirinya dengan Allah, sedangkan tempat, ruang, waktu yang dilakukannya adalah sesuatu yang hadis, sesuatu yang baru, sedangkan keberadaannya dengan Allah adalah sesuatu yang qadir. Maka sangat besar kemungkinan hal-hal yang tidak nampak, hal-hal yang perkara-perkara yang gaib bisa diketahuinya, bisa terbuka melalui pintu sholat itu sendiri. Itu memang keadaannya demikian, bapak-bapak sekalian. Saya belum lama ini ketemu dengan seseorang yang memang beliau sering menyampaikan kalau malam itu jangan tidur. Kalau tidur itu ya nanti setelah subuh lah. Setelah subuh itu kalau ada sesuatu, sholat hajat sholat hajat lah, karena biasa tahajud, biasa sholat malam, zikir dan sebagainya. Sholat hajat, dia cerita saya kalau sholat hajat itu apa yang menjadi hajat saya dalam beberapa hari kemudian nanti Allah tampakkan apa yang menjadi hajat saya. Belum mengatakan demikian. Kalau kurang tidak nampak melalui beberapa sholat itu, ditambah pada beberapa malam berikutnya, terus sampai betul-betul akan nampak bagi dirinya apa yang menjadi hajatnya lewat sholat hajat. Salah satunya adalah dengan hajat. Tentu cara tahajudnya nggak ditinggalkan. Ini artinya bahwa apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Athaillah itu adalah bahwa sholat itu bisa menjadi pintu
terbukanya perkara-perkara yang gaib. Nah, ini kita tidak menafikan akan hal ini, bahwa dengan izin Allah sholat itu bisa menjadi pembuka dari hal-hal yang gaib. Tinggal nanti kita lebih bisa menghayati dan mendalami apa yang sebenarnya itu sholat yang kita lakukan. Nah, ini awal-awal bait Al-Hikam ini Ibnu Athaillah ingin memotivasi kita supaya kita betul-betul istiqomah dalam mendirikan sholat itu sendiri. Bahkan kata beliau, as-sholatu mahalul munajat, sholat itu adalah tempatnya munajat. Tidak ada tempat yang terbaik, tidak ada cara yang terbaik ketika punya keinginan bermunajat kepada Allah, tempatnya adalah dengan sholat. Ya, tempatnya adalah dengan sholat. Bahkan orang yang banyak sholat itu akan nampak bagi dirinya cahaya-cahaya ketuhanan. Ya, itu orang yang sudah merasakan betul-betul nikmatnya sholat itu sendiri. Ya, ini apa itu namanya yang pertama. Saya kira kalau hikmah sholat mudah-mudahan sedikit demi sedikit, karena sudah menjadi rutinitas kita, ya, bisa kita mulai penghayatan kita terhadap apa arti dari sholat itu sendiri. Nanti berikutnya adalah menghayati betul bahwa mendirikan sholat ini adalah ditujukan semata-mata ibadah kita kepada Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, kalau kita mengamati para sahabat Rasulullah dan orang-orang soleh di dalam sholatnya, itu memang betul-betul kalau kita ini kan masih sebatas melakukan sholat, ya, masih sebatas sholat lah. Belum, saya katakan saya pribadi belum sampai mendirikan sholat. Maka memang kita ini dengan ragam kualitas keimanan kita, ada orang yang sholat itu karena memang perintah dari Allah, maka sholat ya. Seandainya sholat itu bukan perintah dari Allah, nggak sholat kita ya. Coba karena itu perintah Allah, sholat kita. Satu. Yang kedua, ada orang sholat itu sholatnya karena gugurin kewajiban. Ini wajib nih hukumnya. Kalau nggak sholat dosa, ya sholat akhirnya. Ada lagi orang termotivasi sholat bukan hanya karena perintah Allah menggugurkan kewajiban, karena memang dengan sholat berharap dapat pahala yang begitu banyak dengan sholat itu. Yang berikutnya, dengan sholat itu ada orang yang memiliki keinginan atau hajat, maka dengan harapan sholat yang dilakukannya bisa menjadi wasilah atau pembuka terijabahnya hajat-hajatnya. Nah, itulah umumnya kita selama ini di dalam melakukan sholat. Belum betul-betul kategori orang-orang yang alladzina yuqimuna sholata, ya, belum sampai seperti itu kita. Belum masuk kategori orang-orang yang mendirikan sholat. Ya, Quran itu lebih menguji penggunaan kata orang sholat itu dengan kata aqama yuqimu iqamah, mendirikan sholat, bukan orang yang sholat. Kalau orang yang sholat dalam Al-Quran disebutkan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Orang yang sholat itu apa? Gitu. Sholat tapi pikirannya kemana-mana, gitu. Sholat tapi hajatnya kemana-mana. Sholat tapi kebutuhan dirinya lebih banyak daripada sholatnya. Sholat karena dorongan kebutuhan hidupnya. Ya, ini kebutuhan hidupnya, bukan kebutuhan dirinya kepada Allah, tapi kebutuhan hidupnya yang menjadi pendorong sholatnya. Nah, itulah pada umumnya. Oleh karena itu di dalam ayat Al-Quran maupun di dalam ayat Al-Hikam itu disinggung
liyakun hammuka iqamatus shalah, agar hikmah-hikmah yang tadi di awal disebutkan oleh Ibnu Athaillah menjadikan semangatmu iqamatus shalah, untuk terus mendirikan sholat. Sholat itu tempatnya bermunajat, sholat itu akan terbukanya hal-hal yang gaib. Itu dikatakan supaya semangatmu itu terus menerus mendirikan sholat. Kenapa katanya? Fama kullu musallin muqimun, karena tidak setiap orang yang sholat disebut dengan orang yang muqim, orang yang mendirikan sholat. Kata Ibnu Athaillah begitu. Tidak setiap orang yang sholat disebut mendirikan sholat. Nah, ini. Baik, itu bait yang pertama. Yang selanjutnya ini yang mulai masuk ke dalam renung-renung al-hikamnya. Ya, tadi sebagai motivasi ya, untuk kita terus mendirikan sholat. Lama alimal haqqu minka wujudal malal lawana laka ta'at. Ketika Allah sudah mengetahui dari wujudal malal, akan adanya kejenuhan, ya, kita ini kalau cuma satu ibadah itu akan terasa jenuh, ya, jenuh. Orang kalau sudah kelamaan zikir itu pasti jenuh. Orang kalau sudah kebanyakan khatam Quran itu jenuh juga. Itu ngaji terus. Kata Ibnu Athaillah, ketika Allah telah mengetahui adanya kejenuhan, lawana laka ta'at, maka Allah akan memberikan macam-macam untukmu ketaatan. Bukan hanya sholat nanti kita akan suka baca Quran, kita akan senang zikir, kita akan senang tahajud, kita akan senang sedekah, macam-macam lagi. Kenapa demikian? Wa alima ma fika min wujudis syahr, dan ketika Allah juga mengetahui pada dirimu itu akan adanya ketamakan syarat. Tamak. Kalau sudah satu ibadah, terus ada ibadah itu, bahkan melebihi dari apa yang sudah ditentukan dalam ibadah itu. Ini sifat manusia, Ibu Bapak. Manusia itu punya sifat kalau banyak beribadah ada kejenuhan dalam ibadah itu. Pasti, ya. Seperti makanan, kalau Imam Al-Jurjawi itu dalam kitabnya Hikmatul Tafsir itu beliau mengatakan, orang itu kalau kenapa kok ibadah itu Allah bentuk dalam berbagai macam ibadah dan di waktu yang berbeda-beda. Kata beliau, seorang manusia secara tabiat kalau setiap hari dan setiap saat hanya makan satu jenis makanan, sekalipun itu enak makanan itu, tapi kalau setiap hari dan setiap dimakan, pasti secara tabiat naluri manusia akan merasakan jenuh dan bosan terhadap makanan itu. Tetapi kalau dia makan satu hari dengan jenis ini, esok hari dengan jenis yang lainnya, dan seterusnya, maka setiap makanan yang dimakannya akan senantiasa terasa lebih enak daripada makanan yang terus-menerus hanya satu jenis. Demikianlah ibadah yang Allah tuntut dalam diri kita dengan beragam macam ketaatan. Allah lawana laka ta'at, menjadikan beragam macam ketaatan kepada kita itu supaya ada rasa kenikmatan di dalam ibadah yang kita lakukan. Sholat di waktu zuhur nikmat, nanti asar sholat lagi, ada waktu-waktu tertentu. Wa alima ma fika, dan ketika Allah sudah mengetahui pada dirimu itu akan adanya rasa ketamakan dalam satu ibadah, fahajaraha alaika fi ba'dil awqat, maka Allah akan membatasi dirimu pada sebagian waktu-waktu. Kenapa Allah itu di satu sisi
melarang kita melakukan satu ibadah pada waktu-waktu tertentu. Tapi di satu sisi Allah menganjurkan kepada kita melakukan satu ibadah